Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melangkah ke rangkaian acara berikutnya, yaitu adalah sambutan yang dilanjutkan dengan membuka musyawarah nasional Dekopindo yang akan disampaikan oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia yang pada malam hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Azabadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsil Lingrung. Yang kami hormati Bapak Datuk Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden of Angkasa, yang sekaligus Presiden of Asian Cooperative Organization, ACO. Yang saya hormati Ketua Umum Dekopin, Bapak Profesor Dr. Nurdin Halid. Yang saya hormati Ketua Pengawas Dekopin, Bapak Mahadi Bahtera. Yang saya hormati Ketua Penasihat Dekopin, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki. Yang saya hormati Ketua Majelis Pakar Dekopin, Bapak Idris Laina, Ketua Panitia Munas Dekopin tahun 2024, sahabat saya, teman saya sejak di kampus, Mas Agung Sujatmoko, para Ketua Dekopinwil, Dekopinda, serta Ketua Koperasi Sekunder seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini, seluruh peserta Munas Dekopin tahun 2024, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan para penggerak, penggiat koperasi, Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama, pada kesempatan yang baik ini, yang sangat terhormat ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri. Beliau ada sesuatu dan hal sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kuasanya kita semua dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat guna menghadiri acara musyawarah nasional Dewan Koperasi Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas Dekopin tahun 2024 kali ini, di mana gerakan koperasi Indonesia berkumpul dengan niat untuk memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi gerakan koperasi seluruh Indonesia dengan jiwa dan semangat serta jati diri koperasi. Jika kita menengok sejarah lahirnya Dekopin melalui Kongres Gerakan Koperasi pertama
di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, berarti dapat dihitung perjuangan gerakan koperasi sudah hampir mencapai 1 abad dalam mengemban amanah aspirasi gerakan koperasi di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema yang diusung dalam Munas Dekopin tahun ini yaitu rebranding koperasi mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas, sejalan dengan kebijakan dan program prioritas Kementerian Koperasi dalam rangka memperbaiki ekosistem perkoperasian di Indonesia melalui 3 upaya mendasar, yaitu rebranding dan digitalisasi koperasi, revitalisasi koperasi, dan peningkatan tata kelola dan SDM koperasi. Pertama, rebranding koperasi bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, terutama Gen Z, dan guna mengubah stigma negatif masyarakat terhadap koperasi. Rebranding koperasi menjadi salah satu fokus untuk mengubah citra koperasi dan menarik lebih banyak anggota aktif. Sementara rebranding juga bertujuan untuk memperbaharui koperasi agar lebih modern, inklusif, dan menarik bagi generasi muda maupun kalangan masyarakat yang lebih luas. Melalui digitalisasi atau rebranding koperasi, partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi diharapkan meningkat. Dengan pendekatan ini, salah satu elemen penting dalam proses digitalisasi dan rebranding koperasi adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai konsumen, tetapi juga diharapkan dapat menjadi anggota sebagai bagian dari koperasi yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan. Kedua, revitalisasi koperasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing koperasi, memperkuat keberlanjutan usaha, serta memastikan koperasi tetap menjadi pilihan utama dalam memberdayakan masyarakat. Melalui revitalisasi, koperasi diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan teknologi, serta memperbaiki tata kelola, pelayanan, dan keterlibatan anggota. Ketiga, penguatan tata kelola dan SDM koperasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi. Tata kelola yang baik tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penguatan tata kelola dan SDM koperasi bukan hanya memperbaiki kinerja internal koperasi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi anggota dan masyarakat. Ke depan, penguatan tata kelola dan SDM koperasi diharapkan dapat meningkatkan koperasi yang lebih transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan anggota. Bapak dan Ibu yang kami hormati, target Kementerian Koperasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi dan perluasan sektor usaha koperasi. Partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota koperasi diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan layanan yang lebih baik, seperti pembiayaan, pendidikan keterampilan, hingga akses pasar yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang bergabung dan berperan aktif dalam koperasi, diharapkan koperasi dapat lebih berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hadirin yang berbahagia, untuk menjawantahkan Astacita Presiden, Kementerian Koperasi mendukung Astacita 2, yaitu pelaksanaan kegiatan swasembada pangan. Astacita yang ketiga, yaitu pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, dan Astacita yang kelima, yaitu industrialisasi dan hilirisasi usaha melalui koperasi.
Dukungan terhadap Astra-Cita menuju Indonesia Emas diwujudkan melalui penyusunan 16 program prioritas Kementerian Koperasi di tahun 2025. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain upaya dalam mendukung Astra-Cita tersebut, koperasi dihadapkan kepada kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang akhir-akhir ini cenderung menurun akibat salah kelola oknum pengurus koperasi. Untuk itu Kemenkop akan mengedepankan agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat. Kementerian Koperasi berharap Dekopin turut serta membangun koperasi yang bisa lebih dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Selain itu, kami menyampaikan pula, sebagaimana tadi sudah secara berulang sampaikan oleh pembicara sebelumnya, pada tahun 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencanangkan International Year of Cooperative dengan tema Cooperative Build a Better World. Tema ini menyoroti bagaimana model kerjasama merupakan solusi penting untuk mengatasi berbagai tantangan global dan terus memainkan peran penting dalam mempercepat upaya implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Saya berharap pemerintah dan gerakan koperasi bersama-sama membahas langkah strategis untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi bangsa dan memanfaatkan momentum ini untuk dapat tampil dalam kancah dunia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berharap Munas kali ini dapat menetapkan kebijakan umum dalam pengembangan perkoperasian, mengajak anggota berperan serta secara aktif mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan Dekopin. Kita semestinya menyadari bahwa hambatan, tuntutan, dan tantangan yang dihadapi akan makin besar ke depan seirama dengan perubahan zaman yang hanya dapat diatasi bila mana gerakan koperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta benar-benar berakar dalam masyarakat. Hanya dengan cara itu, gerakan koperasi dan wadah koperasi akan mencapai tujuannya untuk mengembangkan kemampuan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional serta menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan tata ekonomi nasional. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menyelenggarakan dan mengikuti Munas Dekopin tahun 2024. Kami berharap gerakan koperasi dapat kembali menjadi bagian dari kultur ekonomi berbasis gotong royong, kesetiakawanan, dan kejujuran. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan koperasi yang lebih inklusif, modern, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Demikian hal-hal yang ingin dan dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.